Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan yang lagi perjalanan mudik, semoga selamat sampai tujuan. Kalau ngantuk ya berhenti dulu, ngopi-ngopi atau ya sekedar tiduran lah sebentar, setengah jam. Apa salahnya juga ya. Kita kan juga nggak buru-buru. Apalagi kemarin saya lihat berita itu banyak, ya, berita yang tidak mengenakan ya. Kecelakaan di tol. Ya, saya harap subscriber podcast Horror Next Story ini, kalau ada yang lagi mudik, istirahat di tempat lah. Maksudnya itu kalau capek istirahat lah, jangan dipaksa. Oke, pada siang hari ini saya kembali dengan cerita yang cukup menyeramkan ya. Kisah ini saya dapatkan dari treat horornya Mas Bri Story. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Gak hanya di luar kota, perjalanan dalam kota juga kadang memiliki kisah seram di luar nalar. Seperti yang dialami oleh salah seorang teman ketika dalam perjalanan pulang dari kantornya menggunakan Transjakarta. Hujan di jam 9.30 malam menambah kesempurnaan hari Kamis ini. Seharian berkutat dengan pekerjaan kantor, menyedot nyaris semua energi yang aku punya. Hanya tersisa sedikit tenaga yang bisa dikerahkan untuk perjalanan pulang. Aku Siska, karyawati sebuah perusahaan yang berkantor di Jakarta Barat. Sudah nyaris 2 tahun aku bekerja di tempat ini. Perusahaan yang lingkungan kerjanya aku suka, cukup nyaman untuk bekerja mencari nafkah. Rumahku berada di daerah Rempoa, Jakarta Selatan. Bersama ibu dan adik, aku tinggal di rumah yang sebenarnya terlalu besar bagi kami. Ayah sudah tiada sejak aku masih kecil. Kakak satu-satunya tinggal di luar kota bersama suami dan anaknya. Sebenarnya jarak rumah ke kantor nggak terlalu jauh, hanya sekitar 16 kilometer kalau dilihat melalui Google Map. Tapi ini Jakarta, yang seharusnya dekat, malah bisa memakan waktu lebih lama karena banyak faktor. Aku pengguna transportasi umum Transjakarta, atau masih sering disebut busway, dan angkot jadi tumpuan setiap hariku. Sama juga dengan malam ini, aku harus naik bis Transjakarta menuju Lebak Bulus. Dari situ, nantinya akan lanjut menggunakan angkot menuju Rempoa. Sudah nyaris jam 10. Aku masih di lobi gedung menunggu hujan deras ini berhenti. Ya, atau seenggaknya mereda sedikit lah. Dasar aku, di waktu yang sepertinya mulai masuk musim penghujan ini malah nggak bawa payung. Mbak Siska, pakai payung ini aja, nggak apa-apa. Tapi besok bawa lagi lo ya. Hehe. Pak Andi security tiba-tiba sudah berdiri di sampingku, menawarkan payungnya dengan senyum sumringah. "Enggak pak, makasih. Bentar lagi juga berhenti hujannya." Bukannya aku menolak rejeki, tapi payung yang Pak Andi tawarkan adalah payung hitam yang berukuran sangat besar, dengan gagang kayu melengkung yang besar juga. Enggak ah, aku mikir bawanya besok akan repot. Jarak antara lobi gedung dan halte bis TJ
gak terlalu jauh. Dari tempatku berdiri sekarang ini pun haltenya sudah kelihatan. Hanya cukup berjalan kaki sebentar lalu naik jembatan penyeberangan yang sekaligus menuju halte. Sampai deh. Akhirnya reda juga. Gumamku sendiri ketika aku melihat hujan yang berkurang intensitasnya. "Pak Andi, aku pulang ya," kataku pamit ke Pak Andi yang sedari tadi sudah setia menemaniku. Kemudian setengah berlari aku menuju gerbang gedung, lanjut ke jembatan penyeberangan. Untunglah jembatannya memiliki atap. Aku jadi nggak kehujanan. Gerimis ternyata hanya sebentar, seketika berubah lagi menjadi hujan yang sangat deras. Aku yang sudah berdiri di depan loket bisa bersyukur karena sudah berada di tempat aman dari hujan. "Mas, masih ada kan bisnya?" Sudah jam 10 lewat. Aku memastikan lagi mengenai keberadaan bis dengan bertanya kepada mas petugas. Karena di aplikasi ponsel nggak terlihat ada bis yang mendekat. "Masih kok mbak, silakan ditunggu aja," jawab mas petugas itu. Lega rasanya. Duduk manis di kursi menunggu kedatangan bis, sambil sesekali melihat ke jalan tempat kemunculannya. Jam setengah 11 lebih sedikit. Hatiku mulai gundah gulana karena bis belum muncul juga. Sementara hujan masih saja deras turunnya. Di halte Grand Garden ini hanya ada aku dan beberapa petugas yang sepertinya sudah mulai bersiap untuk pulang. Sinar terang tiba-tiba muncul mendekat. Kelihatan kalau itu adalah lampu dari kendaraan yang berukuran besar. Syukurlah bis datang juga. Sungguh lega perasaan ini. Berdiri dari duduk lalu aku mendekati ke pintu halte, menunggu bis untuk benar-benar sampai dan berhenti. Akhirnya bis berhenti tepat di hadapan. Pintunya terbuka, lalu aku melangkahkan kaki untuk masuk. Bis ini memang bis yang panjang, jadi seperti bis gandeng. Entahlah apa biasa disebutnya. Yang pasti tempat duduknya berjajar di kanan kiri, saling berhadapan. Aku memilih tempat duduk yang sejajar dengan supir. Gak jauh dari tempat pak supir yang sedang duduk di belakang kemudi. Sementara petugas Transjakarta yang satu lagi berdiri di dekat pintu paling belakang. Bis mulai berjalan perlahan meninggalkan halte. Sementara hujan masih turun cukup deras. Sepertinya ini bis terakhir. Terlihat dari penumpangnya yang sangat sedikit. Aku menghitungnya hanya ada 4 orang selain aku. 3 orang laki-laki di badan bis belakang, 1 perempuan duduk di kursi yang berseberangan denganku. Kursi khusus penumpang wanita seperti biasanya. Lampu di dalam menyala terang. Dengan begitu aku dapat melihat dengan jelas setiap bagian bis. Dalam gelapnya malam yang semakin larut, kami membelah barat Jakarta menuju selatan, menyusuri jalan yang biasa disebut dengan jalan panjang. Ponsel di tangan menjadi fokusku untuk menghabiskan waktu. Bukan kebetulan. Di malam Jumat memang biasanya adalah waktu untuk membaca cerita seram yang ada di Twitter. Cerita dari Mas Bri yang sudah menjadi langganan bacaanku. Bis semakin kosong karena 2 dari 4 penumpang sudah turun. Jadi hanya tinggal aku dan laki-laki yang duduk di kursi paling belakang.
Di bagian depan hanya ada aku dan Pak Supir. Sekali lagi, hujan masih turun dengan derasnya. Nyaris sudah setengah perjalanan. Beberapa halte pemberhentian sudah terlewati. Aku masih fokus membaca ceritanya Mas Bri. Tapi ternyata pada saat inilah ada peristiwa seram yang mulai terjadi. Ketika mata masih terus menatap layar ponsel, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang mengganggu perasaanku. Posisi bis sedang berhenti di halte salah satu rumah sakit. Entah kebetulan atau bagaimana, tapi saat itu bis berhenti cukup lama. Nggak seperti biasanya. Teman-teman semua pasti pernah mengalami hal seperti ini. Ketika perasaan mengatakan seperti ada yang sedang memperhatikan kita, walaupun enggak atau belum melihat langsung ke siapapun yang mungkin memang sedang memperhatikan. Tapi perasaan mengatakan demikian. Pernah kan? Nah, aku merasakan hal seperti itu. Seperti ada yang sedang memperhatikanku. Yang pertama kali aku lakukan adalah melihat sekeliling. Pandangan menyapu ke seluruh sudut bis. Masih sama. Situasi masih sepi. Hanya ada aku dan penumpang laki-laki yang sedang tidur di kursi paling ujung belakang. Suara hujan deras yang sesekali disertai petir jadi semakin jelas terdengar karena pintu bis dalam keadaan terbuka. Ketika pandangan kembali mengarah ke depan, saat itulah akhirnya aku menemukan kalau ada seseorang yang sedang memperhatikan. Ada seorang perempuan yang sedang berdiri di atas tangga menuju jembatan penyeberangan. Jembatan yang sekaligus dipergunakan sebagai jalan menuju halte bis. Aku sama sekali nggak mengenali perempuan itu. Hanya berdiri diam menghadap ke arah bis. Aku berpikir mungkin dia sedang berteduh dari hujan yang memang turun semakin deras. Kalau memang hanya begitu, aku nggak akan memperhatikan dia juga. Sedikit membuat creepy. Ternyata wajahnya, pandangannya mengarah ke aku, memperhatikan aku. Cukup menyeramkan. Jarak kami memang gak terlalu dekat, tapi lampu penerangan di atas tempat dia berdiri masih menyala terang. Cukup buatku untuk dapat melihat jelas wajahnya dan penampilannya. Rambutnya panjang tergerai mengenakan gaun hitam panjang. Beberapa detik kami saling berpandangan. Lalu seperti tersadar, aku langsung menunduk ketika senyum mulai mengembang di wajahnya. Pucat dan sedikit basah seperti kena serpihan air hujan. Pokoknya merinding melihatnya. Untunglah kemudian pintu tertutup lalu bis mulai berjalan lagi. Detik berikutnya karena penasaran aku memberanikan diri untuk melihat kembali perempuan itu. Dia masih berdiri di tempatnya dengan wajah terus mengikuti pergerakan bis yang semakin menjauh darinya. Memperhatikanku dengan senyum yang masih mengembang. Bukan apa-apa. Mungkin itu hanya perempuan yang mengira kalau aku kenal dengannya. Itulah yang ada di pikiranku. Coba menghilangkan rasa cemas yang mulai timbul. Gak berapa lama kemudian bis
kembali berhenti di halte ITC Permata Hijau. Kali ini bis berhenti hanya sebentar karena memang gak ada penumpang yang naik atau turun. Tapi walaupun hanya beberapa belas detik berhenti, ada kejadian aneh lagi. Aku melihat sesuatu gak persis di hadapan, tetapi di pintu bis yang berada di depan tempat aku duduk memiliki kaca. Dari kaca itu, aku bisa melihat keadaan di luar. Nah, melalui kaca itulah aku melihat seseorang. Aku melihat perempuan itu lagi. Perempuan yang tadi berdiri di tangga halte. Penampilannya sama persis. Kali ini penerangan gak sebagus ketika pertama kali melihat dia. Tapi dalam remang aku yakin kalau itu adalah orang yang sama. Dia berdiri di bawah pohon di atas separator jalan, diam di bawah derasnya hujan yang masih turun cukup deras. Sekali lagi, dia berdiri memperhatikan. Sekilas aku dapat melihat senyum di wajahnya. Hanya beberapa detik kemudian, bis kembali berjalan. Kecemasanku mulai membuncah. Rasa takut mulai timbul. Tapi tetap saja aku memaksa otak untuk mengusir pikiran seram yang ada di kepalaku. Di halte berikutnya masih belum ada juga penumpang yang naik. Padahal aku berharap semoga saja ada penambahan penumpang. Mengurangi keheningan bis yang semakin lama sepertinya semakin mencekam. Semoga hanya perasaanku saja. Mall Gandaria City masih kelihatan ramai. Sepertinya karena bertepatan dengan jam pulang para karyawannya. Gak lama setelah mall, bis mulai masuk underpass, terowongan bawah yang agak panjang. Di tengah-tengah terowongan, tiba-tiba lampu di dalam bis mati total. Entah kenapa, seketika itu pula keadaan menjadi gelap gulita. Tapi hanya beberapa detik setelahnya lampu kembali menyala. Syukurlah, bikin kaget aja. Nah, ketika lampu kembali menyala, aku kembali terkejut, ketakutan. Dari sudut mata sebelah kiri, aku melihat ada penumpang baru yang sedang duduk di ujung belakang. Refleks, aku langsung menoleh ke belakang. Astaga, ternyata perempuan bergaun hitam itu. Dia sedang duduk di kursi belakang, berdekatan dengan penumpang laki-laki yang sedang tertidur pulas. Dia duduk diam. Kali ini wajahnya menghadap ke depan, ke jalan raya, gak sedang memperhatikan aku. Aku ketakutan karena sangat yakin kalau sebelum insiden lampu mati tadi, gak ada satu orang pun penumpang yang naik. Jantungku berdegup kencang. Ketakutan, tapi masih mampu bergeser posisi duduk untuk lebih dekat lagi dengan Pak Supir. Aku gak berani melihat lagi ke belakang. Aku arahkan pandanganku terus ke depan, ke jalan raya yang masih saja terguyur oleh air hujan. Selepas halte Mall Pondok Indah, bis semakin dekat ke terminal Lebak Bulus. Aku masih belum berani melihat ke belakang. Sialnya belum ada satupun penumpang yang naik. Setiap halte yang kami lalui selalu dalam keadaan kosong. Memasuki kawasan Pondok Indah, suasananya gelap.
karena lampu nggak sebanyak ketika melewati mall. Apalagi kalau sudah mendekati ke bundaran. Sungguh gelap. Ketika keadaan di luar gelap itulah, walaupun nggak secara langsung, tapi aku dapat melihat isi bus dari pantulan kaca depan sampai ke bagian paling belakang. Ketika melihat pantulan dari kaca, aku menangis pelan. Ketakutan merinding sekujur badanku. Dari pantulan kaca, aku melihat kalau perempuan itu ternyata masih ada di dalam bis, tapi sudah berpindah tempat. Dia duduk lebih dekat ke tempatku, persis di samping pintu keluar. Jarak kami hanya beberapa meter, dipisahkan oleh beberapa bangku kursi dan pintu. Sekelebatan, aku melihat dia tetap duduk diam, menghadap lurus ke depan. Ya Tuhan, aku takut. Perjalanan dari Pondok Indah ke Terminal Lebak Bulus yang gak terlalu jauh, jadi terasa sangat panjang. Akhirnya bis sampai di tujuan akhir, Terminal Lebak Bulus. Aku belum berani menoleh ke belakang. Lalu nekat menggedor sekat pembatas yang memisahkan penumpang dengan kabin pengemudi. "Pak, aku boleh keluar dari pintu itu aja?" Sambil menangis aku meminta izin Pak Supir untuk turun melalui pintunya. Pak Supir melihatku dengan heran, lalu berkata, "Boleh Mbak." "Ada apa Mbak emangnya?" tanya Pak Supir. "Saya takut Pak, ada penumpang seram di belakang," jawabku pendek sambil gemetar. Lalu aku keluar dan berjalan meninggalkan bis. Setelah sedikit sudah menjauh, aku memberanikan diri untuk melihat ke belakang ke arah bis. Perempuan itu masih ada di sana, masih berdiri di depan pintu, memperhatikan aku sambil tersenyum. Sekian dulu cerita untuk hari ini. Yang masih di perjalanan mudik, hati-hati di jalan. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Tetap sehat supaya bisa terus merinding bareng. Salam Bri. Oke, itulah cerita panjang dari Mas Bri ya, mengenai transportasi yang ada di Jakarta. Ya, memang kadang-kadang seperti itu sih. Kalau mungkin malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu ya, mereka itu muncul di suatu transportasi umum. Saya juga pernah itu waktu saya mudik pulang dari kuliah ya, tempat perantauan, naik bis. Itu kebetulan cuma ada 5 penumpang. Dan itu perempuan semua, cuma saya laki-lakinya. Nah, ketika semuanya udah turun di halte masing-masing, itu cuma ada satu perempuan yang belum turun. Nah, ini yang agak aneh sih. Kayak gimana ya, saya sih ngelihatnya kayak perempuan jadi-jadian ya, bukan bencong. Maksudnya itu hantu gitu loh. Kok diem gitu, mukanya pucat gitu. Terus saya kan berhenti di terminal paling akhir ya, harusnya dia ikut turun, tapi ternyata dia nggak ikut turun. Nah disitulah mulai muncul perasaan saya, ya mungkin aja jin gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.